Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, jumpa lagi di channel saya Psikologi Jambu. Untuk kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat teman saya, Bapak Basuki, yang posisi pohon jambunya hampir sama dengan posisi jambu citra saya. Ini kebetulan ya, dalam 70-an pot tabungan pot saya ini ada satu yang persis dengan kemarin yang dikirim Pak Basuki videonya ke saya dan minta untuk solusi jambu air yang daunnya seperti gosong terbakar ya. Itu karena apa penyebabnya dan solusinya seperti apa. Kebetulan ini pohon jambu citra saya. Ini persis sama dengan video Pak Basuki yang dikirim ke saya juga. Ini gosong ya. Ini gosong daun mudanya ini. Ini seperti terbakar ya. Masuk daun tuanya seperti terbakar. Ini kita keliling dulu ya. Kita cek dulu jenisnya ya. Seperti apa kebakarnya. Daun mudanya kebakar, gosong. Ini jelas kalau dari pengalaman saya, kebetulan 2 tahun yang lalu juga ini sama, ini ada penyakit seperti ini juga. Tapi ini bukan penyakit ini, karena jelas ini udah overdosis ya. Kalau kira-kira dimakan atau diserang serangga, itu beda ya. Kalau untuk serangga, belalang, ataupun kepik atau walang sangit ya, dan sejenisnya termasuk lalat buah, solusinya bisa gampang dengan insek ya, insektisida. Itu ada perfektan dan marsal, itu bisa selesai kalau memang dia terserang hama ya, atau serangga dan sejenisnya. Tapi kali ini karena ini menurut pengalaman saya juga, tadi saya sudah bilang, pengalaman buat saya adalah guru terbesar buat saya. Untuk kedepannya kita akan lebih baik lagi seperti apa. Yang jelas kalau ini karena overdosis ya. Overdosis yang penggunaan pupuknya secara berlebihan. Nah, kebetulan ini kalau menurut catatan saya, citra saya ini yang harusnya seminggu, 2 minggu 1 kali pemupukan. Ini dia jadwalnya yang tak lihat dari buku saya. Terus saya juga rajin ya untuk catat-catat untuk jadwal pemupukan, karena memang kita harus tepat cara, dosis, dan waktunya. Ini kebetulan waktu itu kita pupuk 1 minggu sekali, TSP, KCL, dan kompos. Kemudian saya ulang kembali 1 minggu kembali pakai TSP, KCL, dan kompos. Ini akan seperti ini. Nah, ini solusinya seperti apa sih gitu ya? Ada 3 cara. Ini buat saya ya, Psikologi Jambu ya. Ini ada 3 cara. Yang pertama, karena dia overdosis, saya harus mengurangi gimana dia menyempurnakan kembali ya. Itu yang tadinya kita penyiraman 1 hari 2 kali dengan 8 sampai 12 liter. Ini saya kocor sampai 15 liter 1 hari. Saya tambahin airnya. Jadi kita kocor, solusi pertama. Tidak perlu diganti potnya ya. Solusi pertama kita kocor airnya sampai 15 liter 1 hari. Insya Allah akan bisa pulih kembali. Ini kayak terapan saya seperti jambu ini. Ini sudah mulai normal juga sih ya. Sudah mulai normal dari daun-daunnya. Nah, ini yang contohnya yang daun muda ya, sudah mulai normal kembali. Ini saya kocor ya. Untuk solusi pertama kita pengocoran air, penambahan air ya, yang tadinya 8 sampai 12 liter menjadi 15 liter. Kemudian solusi yang kedua, penanganan yang kedua, kita bisa eskapet pot. Eskapet pot mungkin perlu diganti lagi potnya yang lebih besar lagi. Kalau tidak ada pot yang lebih besar lagi, atau mungkin sudah diameternya sudah
maksimal ya. Kita tidak perlu ganti pot juga, hanya kita nanti eskapet pot, hanya kita ganti pot yang baru ke pot yang lama, kita pindah. Dengan cara seperti apa? Dipastikan tanaman ini jangan disiram selama 2-3 hari, jadi biar kondisinya kering. Nanti setelah kering nanti kita dok-dok seperti ini ya. Nanti kita cabut, kita baru ganti pot ya. Kita pindah ganti pot, tapi dengan catatan harus tidak siram selama 2-3 hari. Itu yang solusi kedua. Yang kemudian yang solusi ketiga, bisa tidak perlu diganti potnya. Kita hanya mengganti media saja. Mengganti media, kita artinya ngambil media tanahnya, kita ambil semua, kita ganti media tanah yang baru. Insya Allah tanaman kita normal kembali dan tidak mengalami stres ya. Tidak mengalami stres. Itu ya. Solusi bagaimana caranya agar tanaman jambu deli ataupun sejenisnya lah ya, citra dan yang lain-lainnya, tidak gosong daunnya seperti ini. Ini yang jelas overdosis ya. Overdosis kelebihan pupuk. Makanya saya sarankan kita tetap pemupukan itu menggunakan kompos. Jangan pakai kotoran hewan ya. Beli kotoran hewan yang baru, itu resikonya juga akan bisa mengakibatkan kematian juga. Dimana kita tetap perawatannya harus rutin, kemudian pemupukannya kita tetap 2 minggu sekali NPK, 2 NPK, 2 minggu lagi NPK, 2 minggu lagi kita ketemu TSP dan kasih dan kompos. Itu mungkin jawabannya ya Pak Basuki, mudah-mudahan berhasil. Saya kira kalau ngikutin tutorial saya insya Allah pasti berhasil. Untuk perawatan tetap kita di sini. Setiap 1 hari penyiraman pagi dan sore, di mana pagi harus siram lebih banyak, harus ngocor ya, ke bawah harus ngocor. Dan sore hanya sebagian setengahnya saja dari pagi. Nah untuk pembuangan tunas mudanya tetap, nah ini perawatannya. Sebenarnya tetap ya kita buangin ya. Ini nggak perlu bener ini kayak gini ini nggak perlu ini, kita buangin ya. Ini insya Allah jambu madu kita ini itu nanti dalam waktu ini November Desember itu memang kita off ya. Saya ada jadwalnya juga pembuahan. Untuk November Desember saya offin. Kemudian nanti ini sekitar pertengahan Januari sudah kita buahkan kembali. Tetap ini pembuangan tunas muda wajib dan harus, karena ini sama aja kita pelihara juga tidak bagus ya, tidak bagus dan tidak ada hasilnya juga buat tunas muda. Tapi kalau untuk yang seperti ini bisa kita mau regenerasi ya. Nah ini nggak apa-apa untuk regenerasinya. Nanti kalau sudah gede juga mungkin kita cangkok ini. Kita cangkok dari sini. Atau kita ambil cangkok dari sini. Ini tanaman jambu citra deli dan dead king kong saya yang di belakang rumah ini. Termasuk ini. Pembuangan tunas muda tetap ya perawatannya ya. Ini nggak perlu. Nah ini kalau kita biarkan mungkin biar buat regenerasinya. Ini nggak penting ini ya, nggak perlu.
dia akan mengurangi nutrisi yang dalam potnya juga, karena memang nutrisi dalam potnya sudah kita jual pemupukannya, jadi harus tepat. Oke, mungkin itu saja video dari saya untuk menjawab tempat Pak Basuki tadi. Kita fokus dalam perawatan dan pemupukan. Insya Allah tanaman jambu kita akan lebih baik lagi, jadwal yang sesuai. Terima kasih banyak. Basuki silakan mencoba. Saya akhiri. Yang suka dengan channel saya, silakan like dan subscribe-nya dan hidupkan notifikasi. Nanti apabila saya kirim video baru lagi atau upload video baru lagi bisa langsung dilihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.